Kami berdoa kami tidak pernah lagi dibodohi, bahkan kami tertutup dengan semua kebenaran. Karena semakin menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, Kau menyingkapkan kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Dan kebenaran itu yang firman berkata di kitab Amsal mengangkat derajat kami. Dosa adalah sebuah noda sebuah bangsa. Tapi kebenaran itu mengangkat derajat hidup kami dan bangsa ini. Berdoa biar Kau sampaikan kebenaran-Mu tengah-tengah kami. Buka semua selubung, buka semua kebenaran kami pribadi. Ajari kami dari firman-Mu, biar kami tidak tertipu, biar kami tidak tersesat, biar kami tidak dibutakan dengan ilah zaman ini, sehingga kami tidak bisa mengerti kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Berdoa Tuhan, hamba-Mu di luar Engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Mari Roh Kudus, Kau Roh Tuhan yang menyatakan dan bicara dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Saya akan sampaikan apa yang menjadi kerinduan. Saya merenungkan ini cukup lama, dan Tuhan sudah taruh pesan firman ini cukup lama dalam hidup saya, tapi saya mengumulkan sampai bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai puluhan tahun lah. Dan kebenaran ini baru bisa tersingkap itu akhir-akhir ini, saudara. Akhir ya 1 tahun, 2 tahun ini kebenaran ini baru tersingkap. Saudara, kita lihat dulu di kitab Wahyu pasal yang kedua. Gak apa-apa, mic-nya gini aja, saya suka mic yang begini. Wahyu 2 ayat yang ke-19, kita baca dari ayat yang pertama dulu. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Tiatira. Ini 7 jemaat, salah satunya adalah Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagikan nyala api dan kakinya bagikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini Tuhan bicara tentang pekerjaan apa yang kita lakukan di dunia ini. Tuhan memuji, ini memuji. Jemaat Tiatira, aku tahu segala pekerjaanmu dan baik kasihmu. Kasih itu bicara charity. Charity itu bicara tentang namanya baksos. Bicara tentang memberi kepada orang. Suka dermawan, memberi sedekah. Itu adalah charity. Nah, aku tahu charitymu, aku tahu caramu memberi, maupun imanmu. Artinya iman dari jemaat Tiatira ini adalah iman yang sudah teruji. Lihat, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Orang yang suka melayani Tuhan, dan juga orang yang tekun, mungkin juga tekun dalam penderitaan. Ya, sabar, tekun. Namanya tekun itu ya tekun dalam penderitaan, dalam segala keadaan. Lihat, tapi lihat saudara baik-baik. Ada sesuatu, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tuhan berkata pekerjaan bahkan yang akhir-akhir ini, pelayananmu terakhir, pekerjaanmu yang akhir, itu jauh lebih banyak. Nah tapi lihat nih, ada satu kata yang mengganggu saya. Tiba-tiba ayat ini berkata begini, Tuhan sudah memuji charity-nya, pekerjaannya, kasihnya, imannya, pelayanannya, dan ketekunannya. Tiba-tiba Tuhan berkata, tetapi aku mencela engkau. Cela. Ini yang ngomong Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan. Dibiarin. Pasif. Kita pasif. Kau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah. Saya kasih penerangan dulu. Isabel zaman dulu ratu, istrinya Ahab. Nanti kita bahas hari ini. Ini yang belum saya khotbahkan nih. Tapi Isabel di zaman perjanjian baru adalah menyebut dirinya nabi. Kata Nabiah itulah nabi perempuan. Artinya dia mendengar Tuhan bicara, dia melihat Tuhan, dan dia bicara atas nama Tuhan atau Tuhan ngomong. Nabiah. Okay. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah, seorang nabi, mengajar. Dicelanya karena apa? Dibiarkan. Dicelanya karena apa? Kita pasif. Oke, kita dibiarkan, diajari itu dibiarkan. Nah, lihat Tuhan berkata apa? Dirinya Nabi mengajar dan menyesatkan, dia ngajar dan kemudian menyesatkan hamba-hambaku supaya mereka berbuat zina dan makan persembahan berhala. Enggak mungkin toh Pak. Mosok pengkhotbah Nabi yang ngomong depan, ayo kalian silakan berzina, silakan makan penyembahan berhala. Enggak mungkin. Betul enggak? Kalau saudara ada pendeta ngomong, saudara boleh berzina, alah sesaat tinggal pergi, sudah selesai. Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak?
Kalau diajari langsung kita berzina nggak apa-apa, nggak virgin nggak apa-apa, hamil di luar nikah nggak apa-apa, langsung saudara ngerti buahnya. Oh ini ngomong nggak benar. Ya kan? Tapi masalahnya di zaman sekarang ini terselubung. Jadi Isabel ini pakai masker, pakai topeng. Dia nabiah, dia mendengar Tuhan, dia bicara Tuhan berkata. Karena kenapa kok dia pakai Tuhan berkata, itu otoritas paling tinggi. Kalau saya ngomong nih, Pak Iskandar, Tuhan ngomong sama saya. Bapak harus jual rumahnya, itu deadlock. Tuhan ngomong sama saya, itu otoritas paling tinggi. Wah, kalau Pak Iskandar tidak cukup dewasa, tidak cukup mengenal Tuhan, Pak Iskandar akan terintimidasi dengan ucapan Tuhan berkata dari saya. Itu Isabel. Saya ditunggangi roh Isabel. Saya memakai otoritas nama Tuhan untuk mengintimidasi orang. Untuk kepentingan saya pribadi. Atas nama Tuhan. Ini pelajaran berpuluh-puluh tahun, saudara. Saya belajar nih. Saya cukup dekat dengan hamba Tuhan, banyak lah. Termasuk saya dekat dengan gembala saya. Menghadapi spirit ini bukan semerta-merta ngerti, oh kayak aliran sesat yang di dalam gerejanya ada perzinahan. Itu jelas, orang pasti nggak mau. Orang pasti berkata tidak. Itu sesat. Masalahnya, dia pakai masker. Dia pakai topeng. Nah, lihat nih, kita sekarang harus identifikasi. Saudara ingat ya, roh ini sudah ada 6.000 tahun yang lalu atau 4.000 tahun yang lalu lah. Tergantung umur. Saudara mau berkata, Adam umurnya dari sekarang 6.000. Adam. Ke kita ini 6.000. Penjelasannya banyak. Artinya apa? Musuh kita ini umurnya 6.000 lebih. Hidup lebih lama dari saudara. Bicara, dia membaca perilaku manusia. Mimik saudara, cara saudara bicara, cara saudara tertawa, dia tahu banget. Dan roh Isabel itu adalah roh seducing. Apa itu Pak? Seducing. Merayu, memikat, menjadikan saudara menjadi wow. Ini bukan cuma merayu secara seksual, bukan hanya merayu secara keindahan, bukan hanya merayu supaya apa? Tapi saudara dikasih mahkota. Saudara pernah dengar istilah, oh, dia nggak bakal pergi orang ini, mahkotanya di sini kok. Pernah dengar kata-kata itu? Artinya tahu? Orangnya tahu wongke lah, pasti nggak akan pergi. Mahkotanya di sini. Itu roh spirit seducing, memikat, merayu. Ini saudara akan lihat, Pak firmannya ada. Oh ini pelajaran lama ini. Ini baru kali ini saya khotbah sini Pak. Dengar ya, terus saudara dengerin baik-baik. Terus kemudian lihat nih. Dia mengajar menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan penyembahan berhala. 21. Ya 21. Dan aku telah memberi dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina, dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran yang besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kamu, yaitu orang-orang lain yang di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu. Ajaran apa? Yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut nama the doctrine of the demon. Doktrin setan. Saya tanya sekarang, doktrin setan itu apa? Oh, tidak boleh makan, Pak, nyembah berhala atau darah atau kepala kambing. Korban bayi. Loh, kalau gitu jelas. Sekarang the doctrine of Satan ini ngeri. Orang Kristen banyak nggak tahu, tapi dia sedang di sana. Ya. Makanya ini, kalau ini nggak dibuka, nggak selubung ini nggak terbuka, tiba-tiba nanti kita tersesat. 2 minggu yang lalu saya khotbah tentang namanya penyesatan. Penyesatan itu 1 mili. Orang yang paling sesat adalah
orang itu tidak sadar bahwa dia sedang disesatkan. Itu orang paling tersesat. Wah, aku baik-baik saja, benar-benar. Hati-hati. Hati-hati. Oh, saya sendiri dengan Tuhan. Itu salah juga. Kita nih domba. Domba nggak ada yang namanya sendirian di padang belantara. Makanan empuk serigala. Domba itu berkawanan. Singa aja berkawanan. Singa yang punya senjata, auman, taring, kekuatan, pantang menyerah, tidak mundur, itu aja berkawanan. Lah domba, kau nggak punya senjata apa-apa. Dan kita ini disebut domba. Istilah saya, kita ini defenseless, nggak punya senjata, tergantung sama gembala. Jempale bulunya terlalu banyak. Jempale kakinya ke atas, gak bisa bangun sendiri. Itu domba. Kita nih sangat tergantung dengan suara gembala kita. Makanya Tuhan ngomong, aku mencela engkau karena kamu membiarkan, karena kamu pasif. Wanita Isabel ngajar. Dan itu menyesatkan hambaku. Dan ujungnya buahnya adalah perzinahan dan penyembahan berhala. Pak, kita enggak nyembah berhala. Engkau mengidolakan seseorang, itu berhala. Tidak ada antara kita dengan Tuhan. Kalau ada antara kita dan Tuhan, itu berhala berarti. Uang itu bisa berhala, pemimpinmu bisa berhala, pendetamu, nabi yang kau agung-agungkan, pokoknya seomongannya kamu ikuti, itu berhala. Dan itu cara kerja Roh Isabel. Ujungnya buahnya apa? Mesti ada perzinahan, ada berhala. Berhalanya apa? Manusia mengidolakan. Saya lihat saudara ya, ini lihat nih. Jadi itu adalah pengajaran apa? Seluk beluk iblis. Sekarang kita masuk nih. Kita masuk, ini lebih dalam lagi nih. Roh itu sudah ada 6.000 tahun lebih lama dari kita. Dan kita harus mengidentifikasi cara kerjanya, kita harus tahu cara mainnya, kita harus tahu bagaimana dia menguasai hidup orang. Dan saudara harus tahu, Roh Isabel ini enggak tertarik dengan orang Kristen yang suam. Orang Kristen yang biasa-biasa, enggak tertarik. Orang Kristen tanpa pertobatan, roh ini tidak akan menunggangi. Enggak tertarik. Roh ini tertarik dengan siapa? Orang Kristen berdedikasi. Orang Kristen yang zeal for God. Aku pokoknya hidup untuk Tuhan. Roh ini ngincar siapa? Spirit of Elijah. Roh Elia. Roh ini berburu kepada siapa? Orang Kristen yang sukanya bangun altar. Nyembah, cinta Tuhan. Bangun altar yang benar. Roh ini akan memunculkan altar yang palsu. Roh ini suka dengan orang Kristen yang membangun mesbah yang benar. Doanya, dedikasinya, cinta Tuhannya, baca firman-Nya, sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan. Roh ini bilang, oke, kamu bangun mesbah untuk Tuhan. Aku bangunkan kamu mesbah palsu sebagai saingannya. Ini ya. Dia tidak tertarik dengan orang Kristen biasa. Tidak tertarik. Dia hanya tertarik dengan orang Kristen yang punya pengaruh, yang punya otoritas, yang zeal for God, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang berdedikasi untuk Tuhan. Contohnya siapa Pak? Elia. Diburu sama roh ini. Keok gak Elia? Keok. Keok Elia. Minta mati. Coba pernah mikir gak? Bagaimana nabi besar habis nyembelih 450 nabi Baal, disembelih loh saudara. Pakai tangannya sendiri. Bisa lari ketakutan. Gara-gara Isabel mengirimkan seorang the messenger, seorang utusan, ngomong ini, kalau aku tidak membuat kamu sama seperti nabiku yang kamu bunuh, kamu sembelih, aku tidak akan tidur Elia, aku akan bantai kamu. Dia kirim utusan satu orang, Elia bisa lari ketakutan, dan lucunya minta mati. Ini destiny killer loh, pembunuh destiny loh. Roh ini mainnya satu,
Seducing, merayu. Tapi kalau sudah nggak bisa dirayu, dikontrol. Habis dikontrol, dimanipulasi. Habis dimanipulasi, intimidasi. Tadi intimidasi, jadi dan kau tidak berdaya. Ujungnya apa, Pak? Kamu tidak sampai kepada destiny. Ingat ya, dia tidak suka Kristen yang suam. Dibiarin, wah kamu cuma suam, Kristen cuma Senin Kamis, silakanlah, nggak apa-apa. Tapi kalau saudara cinta Tuhan dan saudara berdedikasi hidup saudara semuanya untuk Tuhan, pokoknya aku totalitas buat Tuhan. Oh, ini spirit ngincar. Sekarang kita lihat masuk, ingat ya, perjanjian baru berkata dia seorang nabi ya. Nah, sekarang kita masuk ke, perhatikan bagaimana cara perjanjian lama atau bagaimana cara roh ini membuat masuk seperti apa? Lihat nih, satu, saya tadi. Engkau membiarkan wanita Isabel mengajar dan menyesatkan. Engkau membiarkan. Kata membiarkan itu artinya engkau diam. Engkau apa? Silent. Engkau apa? Tidak memakai otoritasmu. Orang Kristen yang kau sudah cinta Tuhan, tapi kau diam, main aman. Baik-baik saja. Hati-hati loh. Siapa itu? Ahab. Siapa lagi Pak? Imam Eli. Anaknya berzina, makan curi persembahan. Dibiarkan enggak? Dibiarkan. Siapa lagi? Saul. Goliat maju, ketakutan, pasif, enggak berani, lari semua, seluruh rakyat lari. Muncullah Daud. Muncul lagi nunggangi siapa? Selain Imam Eli, Adam. Adam tuh bersama dengan Hawa. Spirit ini sudah ada, muncul di ular dan datang berkata, kamu ini sukanya twisted firman, sukanya memutarbalikkan firman. Kamu kalau makan itu kamu nggak akan mati, wah. Oh, Hawa namanya. Kamu nggak mati. Tapi firman itu datangnya ke siapa? Ke Adam. Hawa lahir. Jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu firman datangnya kemana? Ke Adam. Yang punya otoritas siapa? Adam. Lah Adam diam. Adam yang punya otoritas. Adam harus ngomong, stop Hawa. Jangan bicara sama setan. Kalau kamu makan kamu pasti mati. Harusnya dia pakai otoritas. Tidak boleh Adam diam. Spirit ini masuk di saat Adam diam. Di saat orang Kristen tidak memakai otoritasnya. Kamu tuh miskin, kamu tuh yang terbelakang. Ya nasibmu begitu terus, ya begitu. Saudara akan begitu, dan saudara berkata, kamu akan jatuh, kamu akan lemah, kamu akan hancur. Spirit ini akan menunggangi orang yang hanya diam, tidak pernah memakai otoritasnya. Saudara adalah lebih dari pemenang. Segala perkara dapat kutanggung melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku, betul? Semua siapa di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Gak usah ngomong masa lalu, ciptaan baru. Jangan hidup karena masa lalu. Pakai otoritas. Siapa di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Adam diam, engkau membiarkan, diam. Sebagai pemimpin di gereja Tiatira, kok gembalanya, kok biarkan, kok pasif loh. Kok tidak pakai otoritasmu. Contoh yang kedua. Saat Ahab pingin kebun anggur Nabot. Saya mau tanya. Sebetulnya Ahab tuh kan ngomong, aku tak ambil ya Bot. Itu kebun anggurmu saya ambil. Tak bayar pakai duit. Nggak bisa. Walaupun kau raja nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini adalah milik pusaka dari nenek moyangku raja. Tidak boleh aku jual sekalipun kau raja. Ahabnya ngambek kayak anak kecil. Roh ini nunggangi orang kayak anak kecil. Immature, nggak dewasa, ngambekan. Ulang. Ahab itu sama Isabel tuh
dua sejoli. Kan memang suami istri. Tapi pada saat Ahab menikahi Isabel, nanti ada ayatnya, saya ngomong dulu lah, nanti ayatnya tak kasih. Saat Ahab menikahi Isabel, itu Tuhan jengkel banget. Alkitab berkata apa? Dia sudah melakukan perbuatan Yerobeam bin Nebat yang menyembah berhala. Sekarang malah menikahi orang bernama Isabel, dan itu menyakiti hati Tuhan. Pernikahannya Ahab ke Isabel itu nyakiti Tuhan. Kenapa Ahab menikahi Isabel? Karena Isabel anak Raja Etabal. Karena Isabel ada anak Raja Sidon. Karena Isabel ada anak Imam Asitoret. Tuhan marah. Apa itu Pak Asitoret? Penyembahan dewi namanya apa? Kesuburan. Isinya perzinahan di dalam kuilnya. Isinya mengorbankan korban persembahan anak. Dan Ahab menikahi. Loh kok dinikahi anak putri Raja Sidon, kenapa? Supaya kita damai ya. Jangan berperang, baik-baik saja. Di mana tidak ada otoritas, di mana ada pasif, roh ini bermain. Tapi sekali kok kena roh Isabel, saudara sulit keluar. Kenapa Pak sulit? Kena sihir. Roh ini bermain sihir. Ayatnya ada. Banyak loh hamba-hamba Tuhan besar. Orang-orang yang bercinta Tuhan, berdedikasi, silvogat, hidup mati buat Tuhan, pelayanan hebat, luar biasa, nabi Tuhan, semua orang dahsyat, perkasa di depan Tuhan. Tumbang dengan satu spiritnya. Elia tumbang. Siapa yang kedua? Yohanes Pembaptis. Dan saya kasih ini kayak saudara, kita lihat nih baik-baik nih. Dua gambaran dari kita perjanjian lama dan kita perjanjian baru. Bagaimana roh Isabel ini masuk, lihat nih. Pada saat roh Isabel masuk, dia bicara, si Ahab ngomong, aku mau pengen kebun anggur. Kan dia ngambek nih, nggak dewasa ini, anak-anak kecil nangis begini. Si ratu datang, lu raja, suamiku, ngapain lu ngambek? Ngapain lu nangis? Kayak anak kecil aja, kenapa? Itu Nabat lah ngomong sih, gak mau kasih kebun anggurnya. Jengkel aku. Itu raja. Udah gue atur. Loh, lihat ya, Isabel, gue atur. Kenapa? Ahab pasif. Otoritas gak dipakai. Gue atur. Beres. Ambil cap raja, pakai nama atas Ahab. Dia ngomong begini, kirim surat, berkata, kirimkan Nabot duduk di tempat para pemuka-pemuka. Dudukan di tempat yang paling terhormat. Ingat, roh ini adalah roh yang membuat orang itu semakin kok diorangkan. Kok dipuk-puk, kok luar biasa. Nabot kok luar biasa. Duduk di antara para tua-tua, para pemuka-pemuka. Tempatkan di tempat yang paling depan. Tapi taruh orang dursila. Kemudian apa? Nanti ngomong pakai nama Tuhan. Bahwa dia menghujat Tuhan. Lempar batu sampai mati. Ahab tahu enggak? Tahu. Dan dia diam saja. Spirit ini akan bekerja apa? Di saat orang tidak berani berdiri di atas kebenaran. Roh ini akan main. Tapi kalau orang berani berdiri di atas kebenaran, roh ini akan sulit bermain. Kau berdiri pakai otoritasmu, roh ini akan sulit bermain. Kemudian Nabot taruh teman depan, orang dursila membuat saksi palsu tentang nama roh dusta. Nanti akan muncul namanya nabi-nabinya Isabel yang kerjaannya bernubuat dan nubuatannya oleh karena roh dusta. Berarti banyak nabi-nabi yang akan bernubuat dengan namanya apa? Dusta. Roh ini akan nunggangi otoritas paling tinggi. Roh ini akan nunggangi biasanya Bapak Gembala. Karena dia punya otoritas paling tinggi. Kalau Bapak Gembala tidak punya namanya sikap sebagai seorang pemimpin yang pegang otoritas. Kepemimpinan. Dan dia pasif secara otoritas. Roh ini akan nunggangi.
Ahab diam, ngambek kayak anak kecil. Oke, gua beresin. Isabel masuk, tunggangi, bunuh Nabot, dan Nabot mati. Kejadian di mana? Di Perjanjian Baru. Apa yang terjadi? Tiba-tiba anak daripada Herodias menari-nari. Dan itu tariannya sensual. Dan memikat hati Herodes. Dan semua para tamunya. Wow, tariannya menarik sekali. Itu di dalam bahasa aslinya itu tariannya sensual banget. Seluruh tamunya Herodes terpikat, terbujuk, rayu oleh spirit ini. Dan tiba-tiba setelah mereka disukakan melihat tarian daripada anak daripada Herodias atau anak Herodes. Herodias itu isinya. Herodias itu isinya. Dan kemudian Herodes berkata apa? Setengah permintaanmu apa nak? Bahkan separuh dari kerajaanku aku berikan. Aku sumpah di depan para tamu-tamu. Minta apa? Separuh kerajaan aku berikan kepadamu. Anaknya datang ke siapa saudara? Mamahnya. Mah apa? Minta kepala Yohanes Pembaptis. Yang Isabel siapa? Yang ditunggangi roh Isabel siapa? Mamahnya. Karena roh Isabel selalu ingin memotong suara kenabian. Karena roh Isabel selalu ingin mematikan roh Elia. Tuhan Yesus bicara tentang Yohanes Pembaptis, dia adalah siapa? Elia. Minta kepala Yohanes Pembaptis. Nah, putrinya datang, tapi aku minta kepala Yohanes Pembaptis. Firman ngomong apa? Herodes kesel. Loh, telanjur sumpah di depan tamu. Mintanya kepala Yohanes Pembaptis. Ini orang benar. Walaupun tak penjara. Aku nyentuh aja gak berani. Tapi karena sudah sumpah. Jadi Isabel menunggangi otoritas paling tinggi. Otoritas siapa? Herodes untuk menggal kepalanya Yohanes Pembaptis. Seperti Isabel memakai otoritas Ahab untuk memotong Nabot. Ngerti cara kerjanya? Roh ini dengan Ahab ini saling berkolaborasi. Ahab pasif, roh ini agresif. Dan kitab Wahyu berkata, dia menyebut dirinya Nabi. Maka saudara dengar baik-baik. Kalau saudara dengar ada orang bicara, Tuhan berkata, saya tidak anti. Hidup saya dalam setiap persimpangan jalan saya selalu tanya namanya kehendak Tuhan. Tapi roh ini menunggangi. Nabi-nabi yang disebut Alkitab berkata adalah nabi-nabinya Ahab. Jumlahnya berapa? 450. Total berapa? 900. 450 dibantai sama si Elia. Sisa berapa? 400 atau 450 sisa. Dan nabi-nabi ini menunggangi ditunggangi oleh roh dusta. Lihat saudara, ini cara kerjanya benar. Dan tiba-tiba hari itu Ahab berkata kepada Yosafat, yuk kita perang melawan Ramot Gilead. Kamu ikut bersama aku. Oke, aku bergabung dengan kau. Terus bagaimana caranya? Gini, si Yosafat berkata, adakah nabi di antara kita? Kita minta petunjuk Tuhan dulu. Yosafat adalah orang yang cinta akan Tuhan. Yosafat adalah orang yang takut akan Tuhan, gak kayak Ahab. Kita cari petunjuk Tuhan dulu. Tuhan ngomong apa? Oke, datangkan 450 nabinya si Ahab. Datang semua. Bagaimana nabi-nabiku? Apakah kita akan perang melawan Ramot Gilead? Dan 450 nabinya daripada Ahab. Yang adalah nabi-nabi Tuhan yang ditunggangi oleh roh dusta ini berkata, Tuanku silakan pergi, engkau akan selamat dan akan memberikan kemenangan dalam padamu. Si Yosef, no. Aku gak mau. Nabi yang ini aku gak mau. Kau mintanya apa? Berikan aku seorang nabi yang murni. Ada sih. Tapi jengkel aku sama dia. Lihat saudara. Kenapa? Karena dia selalu nubuatnya jelek tentang saya. Loh. Soalnya kalau dinubuati jelek jangan ngamuk. Dia selalu mencelakai saya. Saudara tahu nubuatannya tentang Ahab dari Elia. Kamu ya, bunuh Nabot ya. Darahnya menjilat darahnya Nabot. Anjing menjilat darahnya Nabot. Nanti lihat, darahmu juga akan dijilat oleh anjing.
Bahkan dagingmu akan dimakan oleh anjing. Itu istrimu, Isabel, gara-gara membunuh Nabot. Nanti tidak bisa ditemukan badannya di mana, kepalanya hanya kepala dan kaki dan telapak tangannya yang ketemu. Badannya dia apa? Dimakan anjing. Itu nubuatannya Elia kepada Ahab dan Isabel. Soalnya apa? Siapa nggak takut dengan nubuatan begitu? Nggak mau. Lah minta apa? Aku minta cari nabi Tuhan yang benar. Yang murni. Datanglah Mika. Pada saat Mika dijemput, nabi ini salah satu utusan ngomong ini, kita 450 nabi itu sudah ngomong bahwa raja pergi berperang ke Ramot Gilead dan menang. Kamu ngomong nubuat yang sama ya? Disuap. Dia ngomongin, lu buat yang baik ya? Gak bisa. Aku nabi Tuhan. Apa yang ditaruh di mulutku, aku akan mengucapkan. Datang Mika. Bagaimana Mika? Raja Ahab, kamu akan selamat pergi ke sana dan pada saat perang melawan Ramot Gilead. Langsung Ahabnya, kamu kenapa nubuat gak pernah baik? Dengar baik, kamu adalah raja yang mencerai-beraikan dombaku Israel. Kamu yang berbuat jahat, kau yang menyembah berhala. Kalau kamu bisa pulang dengan selamat, puji Tuhan, kamu gak akan pulang dengan selamat. Darahmu akan dijilat anjing, tubuhmu akan dimakan anjing. Langsung dituampar tuh si Mika. Sama 450 nabi. Kamu kan buat jelek. Itu firman Tuhan buat dia. Nah, dengar ya. Nubuatan itu membawa engkau ke pertobatan. Kalau tidak bisa membawa engkau ke pertobatan, uji. Ya cuma ujung-ujungnya duit, akeh tunggali. Sebel benar. Saya terlalu banyak korban. Jemaat-jemaat yang dimanipulasi oleh Isabel. Kaya. Sudah dengar ya? Isabel gak pernah tertarik dengan orang Kristen suam. Ini orang pengusaha. Kaya raya. Punya duit banyak. Setiap kali pelayanan diantar jemput kemanapun. Diantar kemana-mana. Mobilnya siapkan semua. Semua duit disiapkan semua. Mau makan di tempat rumahnya tidurnya semua. Disiapkan semua. Sampai suatu kali habis-habisan. Saya bilang, kamu kena roh Isabel, that's it. Nah, terus kamu sekarang bagaimana? Ya saya diomongin kurang beriman. Kecewa, marah dengan Tuhan, dengan marah dengan gereja ini. Kenapa? Ya, Pak saya ini berdedikasi loh Pak. Kepala jadi kaki, kan jadi kepala. Duit keluar semua. Habis-habisan saya. Spirit ini manipulasi. Kalau engkau nggak belajar, saudara, kita akan tertipu. Ingat ya, dengar ya. Satu pelajaran, saudara pegang satu kata ini. Lihat Wahyu 3:20, pengulangan ayat. Ini sebagai ayat untuk pedoman kita, pegangan kita. Bagaimana saudara melihat cara kerja Tuhan. Wahyu 3:20. Lihat apa? Yesus berdiri di depan muka pintu dan ngetok. Tuhan Yesus berdiri muka pintu dan ngetok. Lihat, jikalau ada orang mendengar suaraku, Tuhan ngomong, kamu dengar nih suaraku, aku lagi ngetok nih, kamu dengar suaraku. Dan apa? Buka pintu. Pintu apa itu? Hati. Kamu buka pintu hati. Tuhan Yesus ngomong apa? Aku akan, Tuhan Yesus gak main nyelonong. Tidak main paksa. Tidak mengintimidasi. Kalau kamu gak buka pintu, dobrak kalau kamu loh. Ini kerja Tuhan. Kenapa? Tuhan itu terikat dengan free will. Kok bisa Pak? Tuhan tahu nggak Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa? Tahu. Kok dibiarin? Free will. Dia sudah beli free will ke manusia. Kamu pilih Tuhan, kamu berkat atau kutuk, pilih Tuhan atau setan. Pilih nak, aku nggak akan paksa. Dia berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang mendengar suaraku dan buka pintu hatinya, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dia bersama-sama. Tuhan itu sopan. Tidak mau. Kamu kalau nggak transfer duit 100 juta malam ini, kamu dikutuk sambar petir. Nggak main begitu.
Saya tunggu jam 12 siang ini. Kalau engkau tidak transfer, kamu tidak akan diberkati. Itu bukan Tuhan. Dia tidak main paksa. Dia Tuhan gentle. Bahkan Roh Kudus itu saudara tahu pribadi Roh Kudus. Roh Kudus ya pribadi kalau saudara ngusik sedikit, dia pergi. Nggak mau paksa saudara. Saudara, aku maunya A Tuhan, mau apa? Dia pergi. Dia nggak akan main paksa, Roh Kudus. Enggak. Kalau Benny ngasih istilah ya, Roh Kudus itu seperti burung merpati. Burung merpati lagi berkumpul, kalau ke luar negeri, lagi berkumpul begitu banyak, saudara bawa makanan jagung. Soal datang ke burung merpati lagi berkerumun banyak, lagi banyak di jalan-jalan, terutama di luar negeri. Saudara ingin ngasih makan, itu kalau datang itu harus pelan-pelan. Gak boleh burung itu terusik dengan gerakan saudara. Gak boleh terusik dengan tangan saudara. Saudara harus pelan-pelan. Sampai dia merasa aman, saudara taruh tangan, dia makan pelan-pelan. Dan saudara begini, begitu saudara begini, dia terbang. Itu Roh Kudus. Begitu kamu usik, dia mundur kesakitan. Makanya begitu Simpson berzina, dia mundur pelan-pelan gak ngomong. Begitu Saul berbuat dosa, terus berbuat dosa, dia mundur. Gak main paksa. Yang suka paksa, yang suka mengintimidasi, siapa? Isabel. Tuhan tidak memberikan kita roh. 1 Timotius berkata apa? 1 ayat 4. Tuhan tidak memberikan kita roh apa? Ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan apa? Kasih. Kemudian apa? Kuasa. Dan apa? Ketertiban. Bahasa Inggrisnya bukan ketertiban. Sound mind. Mikir jernih. Tuhan tuh nggak ngintimidasi. Tuhan tidak membuat engkau jadi bingung dan tidak bisa mikir jernih. Tuhan tidak memberikan kamu roh ketakutan, tapi memberikan roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan kau bisa mikir jernih. Kau ngikut Tuhan tuh karena mikir jernih. Kalau sudah hawanya isinya intimidasi, hawanya isinya adalah ketakutan. Kalau aku tidak melakukan ini, destiniku tidak sampai. Kalau aku tidak melakukan ini, aku tidak bisa masuk surga. That's not the spirit of God. Itu bukan roh Tuhan. Karena dia tidak memberikan roh ketakutan. Hamba Tuhan paling hebat bernama Elia tumbang. Perintis jalan Tuhan Yesus bernama Elia bernama Yohanes Pembaptis tumbang. Roh ini pakai jerat. Roh ini ya satu kata. Saya kemarin baru sadar 2 hari yang lalu waktu baca. Roh ini sukanya menawan. Ditawan sebenarnya. Belenggu nih. Dengan apa? Dengan bujuk rayu. Kalau nggak bisa bujuk rayu pakai apa? Pakai intimidasi. Kalau nggak bisa pakai intimidasi pakai apa? Pakai ketakutan. Kalau nggak bisa pakai ketakutan pakai apa? Diancam. Kalau aku tidak membuat nyawamu Elia seperti daripada 450 nabi yang kamu sembelih, kamu tidak akan pernah tidur. Elia lari ketakutan. Udah mulai ngerti ya? Saya belum ngomong tentang detailnya ini. Teruskan. Jadi Isabel ini adalah anak dari Imam Asitoret. Asitoret itu adalah sesembahannya Isabel. Maaf nih saudara, Asitoret itu kalau saudara lihat gambarnya, wanita dengan maaf nih payudara jumlahnya 10 atau 8. Itu sesembahannya daripada Isabel. Dan roh ini akhirnya jadi menyatu dengan namanya Isabel. Misalnya nih Pak Iskandar itu bisa suka kasih makan apa? Oh dia suka dikasih makan misalnya nih, misalnya Pak. Ini adalah sukanya ada pride-nya. Oh, dia kan. Tapi kemudian hidupnya akan dikontrol. Oh kalau ini ibu nih suka dikasih makan adalah kalau kasih duit terus happy dia. Kasih duit terus. Setelah itu Pak, kontrol. Roh ini suka ngasih makan. Tapi ujungnya apa? Kok dikontrol. Dia anak Imam Asitoret. Dan di dalam setiap penyembahan mereka di kuil Baal dan kuil Asitoret itu, di dalamnya isinya adalah perjinahan. Transgender. LGBT.
di dalam kuilnya mereka. Bahkan mereka pakai asas taruh di depan. Kalau tadi kan bapaknya kan ya Pak siapa tadi namanya, jaga pintu terima tamu. Kalau kuil Asitoret Pak, itu taruh orang perempuan cantik seksi taruh depan. Supaya apa? Supaya nih orang-orang yang melancong dari luar masuk ke kota atau orang masuk melintas ke kuil itu akan masuk melihat kesensualan daripada para Asyers ini. Sehingga mereka masuk. Maaf nih saya tanya nih. Gereja hari ini suka cari singer yang gendut atau yang langsing? Tapi kan nggak sensual Pak. Spiritnya baunya sama. Saya ketemu sama orang satu kota. Tanya, kamu pelayanan nggak di gereja? Dulu bekas jemaat tempat kami. Radikal, cinta Tuhan, suami istri cinta Tuhan, suka melayani Tuhan, doa peperangan, doa puasa, pokoknya orang berdedikasi. Sel grup oke banget, pokoknya bakso semua, hidupnya all out buat Tuhan. Begitu pindah kota, masih cinta Tuhan, tapi nggak ke gereja. Tanya, kamu kok nggak mau ke gereja, kenapa sih? Sudah sih kok, aku sudah coba. Itu 2 kali gereja. Terus ujungnya sama kok. Apa? Gereja itu cuma, ini bahasanya dia. Gereja itu cuma mempercantik diri. Isinya tak perhatikan sama gereja. Mempercantik diri. Entah gedungnya, entah sound systemnya. Saudara dengar? Pada saat Yehu mau dibantai sama Isabel. Isabel lagi ngapain? Mencalak matanya. Bukan dicolak matanya, bukan. Dia lagi merias diri. Sedang mempercantik diri. Dia sedang memakai beauty kecantikannya untuk mengikat, membelenggu, mengkaptif, menawan orang bernama siapa? Yehu. Yang bisa membunuh Isabel cuma satu orang bernama siapa? Yehu. Yehu di bawah, Isabel lagi di lantai 2. Dia lagi merias, lagi mempercantik diri. Begitu dia ngerti mempercantik, hari itu Yehu ngomong, siapa ada di pihakku? Saya Tuhan, naik ke atas. Ngapain? Dorong. Tidak mau ketemu. Dia tidak mau kena rayuan Isabel. Langsung naik, ajudannya didorong, jatuh, gubrak. Kepalanya putus, Isabel. Telapak tangan dan kakinya putus. Badannya hilang, kepalanya sama kakinya. Nubuatan Elia terjadi. Hanya Yehu yang bisa membunuh Isabel. Tapi seorang nabi besar, Elia, lari. Sampai ditanya sama dia, kerjaanmu ngapain Elia? Aku kerja kegiat-giatnya buat Tuhan. Aku hanya satu-satunya yang melayani Allah Jehovah. Semua nabimu sesat. Siapa ngomong? Aku sisakan 1000 yang tidak pernah menyembah Baal. Kerjaanmu ngapain? Saudara dengar, spirit ini cari orang yang zeal for God. Cinta Tuhan. Berdedikasi dengan Tuhan. Saudara gila-gilaan dengan roh ini akan bermain. Kalau kita nggak tahu, saudara ditunggangi aja. Saya ini pernah dibuat mules 1 tahun, Pak. Oleh roh ini. Sampai di Amerika tuh saya nggak bisa nikmati. Mules saya. Padahal ikut konferensinya Mauricio dulu, mau dengar khotbah, cuma gara-gara satu perkara. Kamu tidak masuk panggilan, kamu keluar dari sini, habiskan 1 tahun. Perkataan itu jebak saya. Perkataan itu melumpuhkan saya. Perkataan itu membuat saya tidak berdaya. Siap hari saya cuma mikir, kok nggak sampai kepada destiny. Aku tidak masuk dalam panggilan. Perkataan itu mengintimidasi saya. 1 tahun. Bang. Saya bukan lagi suam-suam. Saya lagi gila-gilaan melayani Tuhan. Saya lagi cinta dengan Tuhan. Saya lagi berdedikasi buat Tuhan. Orang ini enggak. Pakai orang berkata, kamu gak masuk panggilan, kamu tidak sampai di sini. Saya gak usah bicara orang lain, saya bicara saya pribadi. 1 tahun.
Saya dibelenggu. Hidup saya tiap hari isinya cuma nangis, terintimidasi, tidak masuk panggilan, tidak masuk destiny. Tiap hari. Hidup dalam ketakutan. Itu apa, Pak? Kamu sedang kena jeratnya Yezebel. Ingat ya, dia datang sebagai nabi ya. Dia pakai otoritas. Apa? Tuhan berkata. Ucapan itu ngomong, Tuhan berkata. Suatu kali, saat saya masih muda, kami kedatangan hamba Tuhan. Maksudnya baik. Hamba Tuhan ini pekanya luar biasa. Kalau nunjuk itu bisa gini. Kamu ini, sini. Pekanya luar biasa. Kamu berjina sama itu. Saktiman. Tapi benar. Kamu ya, lesbian sama itu. Kamu ya, pelayan mimbar ya, gak kudus hidupmu. Wah, itu sampai semua orang dengar khotbah merinding. Pakai seobrat semua. Saya sampai gemetar kalau dengar khotbah. Suatu kali, lihat ya. Dia hanya menunggangi adalah orang-orang yang punya otoritas, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang peka, orang-orang yang dipakai Tuhan. Orang ini nunggangi. Tiba-tiba hamba Tuhan berkata, buat sebuah peraturan, buat tanda tangan. Peraturannya apa? Kamu tidak anak-anak di gerejamu, termasuk saya masih muda waktu itu. Saya masih SMA. Anak-anak di gerejamu tidak boleh pacaran sampai umur 21 tahun. Tulis ketik, tanda tangan nama pribadi. Tanda tangan. Bagus ya? Nah, Tuhan ini pekan luar biasa loh. Itu ngomong kekudusannya luar biasa. Tapi tiba-tiba ngomong, ini daripada anak-anak muda tempatmu jatuh dalam perzinahan. Buat sebuah peraturan bahwa saya berjanji, bernama saya, misalnya saya Hengki waktu itu, dari saya umur saya waktu itu masih 19. Saya berjanji bahwa saya tidak akan berpacaran sampai umur 21 tahun. Tanda tangan di bawah materai, dalam nama Tuhan Yesus saya tidak akan berpacaran sampai umur 21 tahun. Saya tanda tangan. Saya tanya, benar apa salah? Untuk menghindari perzinahan. Supaya nggak pacaran sebelum umur 21. Kenapa pakai kata umur 21? Karena Alkitab berkata umur dewasa. Sudah dibuat semua. Sudah diketik kok. Tinggal tanda tangan. Kita yang masih muda-muda bingung. Sekarang saya umurnya udah 50. Itu umur saya masih 18 sama 17. Tinggal tanda tangan. Bala saya semua anak-anak sudah siap semua. Udah nih anak-anak yang lagi jatuh cinta, pertobatannya luar biasa, berdedikasi buat Tuhan. Habis nangis-nangis pelepasan, muntah-muntah, ada rawon, ada soto, ada daging, udah muntah semua, udah keluar semua. Bahwa cinta kami berkobar-kobar. Ingat, roh ini tidak akan mencari orang Kristen suam. Dia tidak cari orang Kristen yang biasa-biasa. Dia mau ciptakan altar palsu. Dia mau ciptakan mesbah palsu. Dia mau ciptakan nabi palsu. Dia pakai nama roh dusta. Dan roh ini ngomong, ya sekarang bagaimana membujuk si Ahab supaya dia pergi berperang ke Ramot Gilead supaya aku matikan Tuhan begitu. Roh dusta ngomong, aku Tuhan roh dusta. Kemana? Aku akan masuk ke dalam mulut para nabi-nabi itu. Loh, Alkitabnya ngomong. Spirit ini beroperasi dengan roh dusta. Sudah nih, sudah dibuat nih. Tinggal datang. Tiba-tiba datanglah, saya masih bersyukur. Hari itu engkong datang. Teng. Kowe mbok gawe ngene. Kon janji kabeh. Tanda tangan semua anak ayutmu. Tanda tangan. Delokno, entenono, sedelok meneh berzina kabeh. Kayak kebuka. Benar ya? Kita janji, kita enggak menepati, dituntut setan kamu. Langsung dirobek. Roh ini selalu ingin membuat saudara terikat, tertawan dengan sebuah perjanjian. Saya bersyukur engkau datang. Kowe gawe.
Siapa yang jamin anakmu tidak pacaran umur 21, 18, 19, 20? Sopo sing jamin? Sekarang dia tanda tangan atas nama Tuhan. Di depan Tuhan dan depan malaikat dan depan setan. Dia tanda tangan. Dituntut kalau sampai nggak sampai umur 21 dia sudah pacaran. Jatuh semua. Wah itu kayak buka mata. Lek. Opek nggak jadi. Jangan gampang berjanji. Pengkhotbah berkata apa? Bernasar di depan Tuhan. Kalau kau bernasar berjanji di depan Tuhan, kau tidak genapi, dituntut. Yezebel bermain. Sudah belajar? Saya sedang buka masker. Bahasa buku yang saya baca itu ada The Puppet of the Isabel. Bonekanya Isabel. Sudah tahu puppet? Boneka puppet. Apa itu boneka? Boneka. Sekarang, kalau Tuhan berkata kepada hidup saya seorang nabi kepada saudara. Kalau kita tidak boleh anti dengan suara nabi. Oke? Tapi kita jangan dibodohi dengan suara kenabian. Karena ada nabi-nabi yang dikasih roh dusta. Dan gawat. Sekarang lihat, ini ayat terakhir lah. Lihat ayat terakhir. Ini 2 ayat terakhir lah. 1 Raja 19 ayat 2. Roh Isabel tidak berani dengan orang yang berdiri dan frontal. Tidak berani. Seperti Yehu. Siapa? Corong dia. Roh ini tumbang. Roh ini hanya bisa menghinggapi orang yang tidak mau pakai otoritasnya. Orang yang hanya diam. Orang yang main aman. Mainnya politik. Suka pencitraan. Roh ini nunggang. Tapi kalau orang berdiri di atas kebenaran. Tantang. Tidak berani roh ini. Cara kebenaran. Tidak berani. Lihat. 1 Raja 19:2. Bagaimana mungkin seorang Elia? Maka Isabel menyuruh seorang suruhan, the messenger. Dia nggak muncul sendiri loh Isabel. Dia datang dalam bentuk SMS, WA, lain. Dia nggak muncul. Info, text message. Dia menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku Isabel. Bahkan lebih daripada itu, jika engkau besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak akan membuat nyawamu Elia ini habis bantai 450 Nabi Baal. Sama seperti nyawa salah seorang daripada nabiku. Dan Alkitab berkata, Elia lari ketakutan. Jadi roh ini hanya bisa dihadapi dengan orang yang tidak takut kehilangan nyawa. Kalau saudara isinya cuma cari posisi, cari pengakuan, cari pencitraan, cari viewer, cari perkenanan orang. Roh ini gampang banget. Tapi roh ini tidak bisa mengintimidasi orang yang mati terhadap diri sendiri. Orang yang pikul salib sangkal diri, enggak, orang ini enggak bisa. Ayat terakhir. 2 Raja-Raja, nah ini. 2 Raja-Raja 9 ayat 22. 2 Raja-Raja 9 ayat 22. Tatkala Yoram ini anak Ahab. Ya, anak Ahab. Ahab sudah mati di panah. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia. Yehu ini adalah orang yang berdiri di atas kebenaran. Hari ini ada presiden Amerika, julukannya adalah Yehu. Siapa namanya? Sekarang Amerika cuma kenal 2 gender. Male, female. Itu chaos. Yang LGBTQ, Y, Z, rame geger kabeh. Pokoknya Amerika cuma kenal dengan laki, perempuan. Gak ada tengah-tengah. Roh ini gak bisa mengintimidasi orang yang bisa di atas kebenaran. Terus begini. Negara adalah negara Kristen.
Loh, Kristen sebelumnya nggak ada yang berani. Takut kehilangan follower. Terus presiden ini, sekarang semua Alkitab kembalikan, masuk ke sekolah, masuk ke rumah sakit, masuk ke semua instansi pemerintah, kasih Alkitab semua. Orang Kristen yang merayakan mau ibadah tidak boleh dilarang. Tidak ada pernikahan sesama jenis. Tidak ada. Tidak bisa melawan, roh ini tidak bisa melawan orang yang berdiri di atas kebenaran. Tidak bisa. Jelas, lugas. Moto kita seperti pendiri daripada negara kita berkata, in God we trust. Hanya kepada Tuhan kita percaya. Itu moto kita. Wah, yang Kristen radikal suara-suara itu. Sekarang semua orang yang dulu yang anti aborsi itu beberapa dimasukkan penjara. Di Amerika tuh orang yang anti aborsi protes buat anti aborsi, tidak suka dengan aborsi, itu masuk penjara. Bebaskan semua. Dan presiden ini berkata, sekarang saya juga anti aborsi. Saya pro life. Wah, rame itu. Jadi orang yang berdiri di atas kebenaran ini seperti Yehu. Kalau saudara berdiri di atas kebenaran, orang ini tidak bisa menunggangi saudara. Oke, ini ayat terakhir ini. Raja-Raja 9 ayat 22. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai, hai Yehu? Jawabnya, bagaimana ada damai selama apa? Sundal dan apa? Sihir. Ibumu siapa? Isabel itu main sihir. Pak, tapi kan enggak kena dukunan. Enggak. Sekarang saudara pernah dengar khotbah enggak? Sihir di dalam gereja. Kalau saya datang kepada Om, tadi pagi Tuhan ngasih saya mimpi. Om harus transfer duit saya 1 miliar. Om pulang ketakutan. Bener Pak, ini tapi peka banget. Saya dibongkar, terus A, B, C, D, E, F, G sudah dibongkar. Terus Tuhan ngomong sama saya, Om, kirim ke rekening saya pribadi 1 miliar. Om pulang, ketakutan. Kenapa? Kena sihir. Om kena sihir. Walaupun saya tidak pakai sihir-sihir begini. Tapi ucapan saya mengikat. Ucapan saya mengintimidasi. Ucapan saya membuat engkau tidak sejahtera. Membuat engkau ketakutan. Tuhan tidak memberikan kau roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan sound mind. Pikiran yang jernih. Ingat ya, Tuhan cinta free will. Bukan cinta, Tuhan memberi free will. Jadi Om tuh boleh memilih. Oh, bukan dari Tuhan, saya nggak mau transfer 1 miliar ke Pak Hengki. Jangan takut. Jangan terintimidasi. So, tidak ada orang yang berani bicara kebenaran seperti Elia. Bicara kebenaran. Motifmu harus benar. Bileam itu nabi Tuhan. Matanya melihat Tuhan. Kapan Tuhan menyebut dia jadi juru tenung. Dari nabi Tuhan jadi juru tenung. Gara-gara apa? Uang. Begitu Balak datang membawa upah lebih besar. Bileam langsung, tunggu ya. Tak tanya Tuhan lagi, Tuhan boleh gak aku ngutuk Israel? Lu kan sudah gua ngomongin tadi kan. Yang sudah diberkati jangan kau kutuk. Kenapa sekarang kau tanya lagi? Ini ketiga kali yang kau tanya. Jalanmu, Tuhan ngomong, jalanmu Bileam menuju kebinasaan. Karena bangsa ini sudah aku berkati Israel. Kok gak bisa kutuk? Kok tanya lagi? Maaf kalian sudah ngomong. Nah, upetinya besar ya Tuhan. PK aku gede. Ya bener kan ya, zaman sekarang kan namanya PK. Gede ini. Balak membawa upeti sangat besar. Tuhan ngomong apa? Binasa kau ini. Dan kita ngomong, dan Bileam mati dibunuh oleh Yosua, seorang jadi dijuluki Tuhan jadi apa? Juru tenung. Dari nabi Tuhan murni geser sesat karena uang jadi juru tenung. Dan dia menerima upah tenung. Jadi kalau sudah namanya tenung, bicara tentang apa? Sihir.
Kita tuh tidak boleh mengintimidasi. Apalagi bicara masalah uang. Peristiwa Adam dan Hawa itu adalah bukti nyata Tuhan membebaskan namanya free will. Tuhan ngomong, kamu makan, Adam, mati. Mati. Kamu diusir dari Eden. Hidupmu susah, penyakit, dosa, kutuk akan kau lewati semua kalau kau makan buah pengetahuan. Kalau kau makan. Dan hari itu dibujuk sama roh Isabel. Kamu makan, kamu gak akan mati. Kamu akan seperti Allah. Dimakan. Daya, kamu memutuskan untuk makan. Keluar dari itu. Free will. Kenapa Tuhan Yesus sampai peluhnya berubah menjadi darah? Kenapa? Di kitab Lukas, di Taman Getsemani, sebelum naik di atas kayu salib. Kenapa? Gara-gara doa apa? Bukan kehendakku yang terjadi. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku Bapa yang jadi. Kehendakmu yang jadi. Ditawar yang kedua kali, Tuhan. Aduh. Cawan ini ngeri. Aku ini akan mati brutal. Wajahnya tidak dikenali lagi seperti Yesaya 53 sudah dinubuatkan. Aku tidak dikenali wajahku. Punggungku ada 39 cambukan. Badanku akan penuh dengan bilur-bilur. Ngeri, salib itu ngeri. Kalau boleh cawan ini lalu Bapa. Tetapi bukan kehendakku. Kehendakmu yang jadi. Yang ketiga kali. Kalau boleh cawan ini lalu. Bukan kehendakku Tuhan. Tapi kehendakmu yang jadi. Dan Tuhan dia. Dan dia sudah tahu. Oke. Kehendakmu yang jadi. Jalan salib. Bapak gak pernah maksa. Kau pilih. Akhirnya Tuhan Yesus memilih jalan salib. Supaya apa? Supaya kita selamat. Hari ini orang Kristen, nabi, pendeta atau siapalah, merokok loh. Ngasih pesan merokok. Gak sampai destiny-mu kamu. Gak sampai panggilan. No. Gak bisa. Dia berdiri di muka pintu dan mengetuk. Sopan gak Tuhan? Sopan. Mau dibuka pintunya, ya saya masuk. Enggak, saya enggak mau buka pintunya Tuhan. Ya saya di luar, tak ketuk terus. Itu Tuhan. Ini baru sedikit, masih banyak beberapa ciri orang yang bisa ditemukan dengan spirit ini. Jangan biarkan dirimu pasif. Berdiri di atas kebenaran. Karena spirit ini tidak akan bisa melawan orang yang berdiri di atas kebenaran. Dan berani stand firm, berdiri. Nah, kalau orang sudah kena sihir. Saya dengar ya. Orang kena sihir. Isabel nih. Hari ini kena sihir. Orang Kristen terutama. Yang berdedikasi, yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan, yang punya altar Tuhan, yang punya mesbah Tuhan. Kena sihir ya. Orang itu akan sangat sulit untuk keluar. Kalau apa-apa, kalau dia tidak berani berdiri di atas kebenaran. Tidak, saya tidak mau. Saya berdiri walaupun harus beroposisi dengan spirit ini. Dia bilang, aku akan tetap berdiri. Saya tidak. Baru spirit ini, canting spirit sihir ini, baru bisa hilang dalam hidup. Dan setelah itu engkau akan terbuka matanya. Ya, selama ini aku dibodohi. Tuhan tidak memberikan aku roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan aku kasih, kuasa, dan pikiran yang jernih. Amin. Saya betul berkati malam hari ini. Kami tidak mau biarkan satu roh sihir pun yang mempengaruhi hidup kami Tuhan. Kami tidak mau biarkan semua yang palsu, altar-altar yang palsu, mesbah-mesbah palsu, suara kenabian yang palsu, atau roh dusta adalah dalam diri kami. Kami minta kemurnian. Kami minta yang suci, yang murni dari tahta Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Hidup kami tidak mau memanipulasi orang. Hidup kami tidak mau mengkontrolling hidup orang. Hidup kami tidak mau hidup dalam intimidasi. Kami tidak mau diintimidasi. Kami tidak mau dikontrol hidup kami dan dimanipulasi Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang kami kenal dan ketahui itu yang memerdekakan kami di dalam nama Yesus. Biar kebenaran yang kami kenal hari ini itu memerdekakan kami, sehingga
sehingga kami tidak tertipu. Banyak sekali deceivement, banyak sekali penyesatan hari ini. Kami tidak mau disesatkan. Kami mau bicara, kami mau berdiri di atas kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Dan kebenaran itu sendiri adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, tidak ada satupun kami yang kena roh sihir oleh ucapan, perkataan, sumpah atau serapah dari siapapun. Kami batalkan semua di dalam hidup kami. Kami singkirkan dalam hidup kami. Kami abaikan, kami perkatakan kamu pergi dalam hidup kami. Kami tidak mau kena sihir siapapun Tuhan. Kami hidup dan berdiri di atas kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kami. Dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya berkata amin. Amin. Amin.